Terpujilah Tuhan, anugerah hidup Tuhan beri lagi bagi kita di hari ini. Dan dalam satu persekutuan keluarga Kristen, saya mengajak mari siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Bapa di surga. Sebab besar kasih dan kemurahan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di hari ini, itu semata karena Tuhan masih mempercayakan kami menikmati hari-hari kehidupan. Dan di hari anugerah Tuhan ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami, baik hamba-Mu, tetapi juga semua yang mengikuti renungan harian keluarga ini, supaya ketika firman dibacakan, kami mengerti, memahami, dan menjadikan firman itu suluh dan pedoman pada jalan hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Ibrani pasal 12 ayat 24 katakan, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, anugerah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah anugerah keselamatan kekal, di mana keselamatan itu adalah pemberian Allah dan bukan usaha manusia. Sebagaimana dicatat dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Diselamatkan dari hukuman karena dosa atau dimenangkan dari kuasa maut. Karya keselamatan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sebab ada makna pengorbanan yang besar, yakni tubuh dan darah Yesus Kristus. Sungguh ini merupakan proses yang sangat besar dan luar biasa, karena Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Entah berapa banyak darah Yesus yang mengalir di tubuhnya, yang mengalir di bukit Golgota. Tak terbayangkan bagaimana rasa sakit yang dialami oleh Yesus saat Dia mengorbankan dirinya untuk memberi kemenangan dan keselamatan bagi umat-Nya. Yesus benar-benar telah membawa umat-Nya dalam perjanjian baru sebagai anak-anak Allah yang sudah dikuduskan dan dibaharui di dalam Yesus Kristus. Persoalan sekarang adalah, apakah pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus telah mengubahkan karakter hidup beriman kita? Jangan-jangan pengorbanan tubuh dan darah Kristus hanya sekedar pengetahuan bagi kita, sehingga kita masih tetap hidup di dalam dosa dengan segala macam kecemaran hidup yang dipraktekkan. Seharusnya setiap orang percaya harus menyadari bahwa hidupnya sudah sangat berharga, yakni seharga darah dan nyawa Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dari barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam iman kita percaya bahwa kita adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga firman ini mengingatkan bahwa sesungguhnya hidup kita hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu sudah seharusnya lah kita hidup dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu hal ini dimulai dalam hidup keluarga. Bangun kehidupan beriman kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Milikilah hati yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Praktekkan kebenaran firman dalam hidup nyata kita. Jadikanlah hidup kita bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika dalam hidup beriman kita diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan, jangan pernah menyerah, sebab ada Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu. Hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami diselamatkan. Dan bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan di hari ini. Biar semua yang telah membaca dan merenungkan firman diberkati oleh Tuhan. Firman ini yang akan menggugah hati kami, yang akan mendorong dan memotivasi kami untuk dapat mengisi hari-hari kehidupan yang telah Engkau selamatkan ini dengan selalu tekun, setia, dan taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga praktek hidup kami selalu menampakkan kebenaran, kejujuran, keadilan seperti yang Engkau inginkan. Kami boleh menghadirkan Shalom Allah kemanapun Engkau utus kami pergi dan berada, dan diberkati semua yang mengikuti renungan harian keluarga ini. Diberkati sukacita mereka, tapi juga Engkau menolong manakala ada dalam berbagai beban pergumulan hidup. Diberkati pelayanan gereja Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, dan secara khusus yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, dan bahkan diberkati tim multimedia dalam pelayanan di YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Terima kasih Bapa. Ini kami yang mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari Gemim Bukit Moria Rike. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.